Hai semua, ketemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia dengan bab yang sama, yaitu di bab teks berita. Nah, apa sih yang akan dijelaskan di materi ini? Oke, kita lihat selanjutnya ya. Oke, kita masih pada bab pertama, yaitu di bab berita. Ya, oke, tujuan pembelajaran kita yaitu mungkin di minggu kemarin udah Bu Guru jelaskan ya. Nah, yang pertama yaitu memahami teks berita itu seperti apa pengertiannya, terus unsur-unsurnya ada 5W plus 1H. Kemudian kalian mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk menyimpulkan pokok-pokok berita. Setelah itu, kalian mengetahui struktur teks berita itu seperti apa. Nah, setelah itu kalian baru membuat atau mengembangkan berita tersebut. Karena pada pertemuan kemarin, Bu Guru sudah membahas tentang pengertian. Nah, sekarang Bu Guru akan membahas tentang struktur. Nah, struktur teks berita yaitu ada 3. Nah, yang pertama itu orientasi berita atau pembukaannya. Nah, yang kedua itu peristiwa yang terjadi. Jadi, pokok-pokok peristiwa yang terjadi itu dimasukkan di peristiwanya. Itu tahap keduanya, tahap intinya. Nah, baru setelah itu ada sumbernya yang akan dicantumkan di berita kalian. Ya, oke. Kalau yang ini adalah unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya sudah kalian pahami ada 5W plus 1H. Oke, di mana itu apa kejadiannya, bagaimana bisa terjadi, terus siapa pelakunya, dan di mana kejadiannya, kapan kejadian itu berhubungan dengan tanggal, waktu, dan setelah itu mengapa bisa terjadi kejadian tersebut. Oke, yang sekarang guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks berita. Nah, yang pertama, ciri-ciri teks berita itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu fakta atau faktual. Jadi, fakta atau faktual yang dimaksud itu yaitu fakta benar-benar terjadi. Jadi, kalau berita tersebut tidak sesuai dengan fakta, berarti itu bukan termasuk berita. Yang kedua, aktual. Aktual yang dimaksud yaitu berita yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Atau bahasa kerennya sekarang ya lagi ngetren. Atau lagi viral lah gitu ya. Biasanya bahasa kalian seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu seimbang. Nah, seimbang yang dimaksud di sini yaitu objektif. Berarti tidak memihak siapapun. Atau tidak pilih kasih. Intinya seperti itu. Nah, yang nomor 4 itu lengkap. Dari 5W plus 1H itu sudah ditampilkan di sana. Baru teks tersebut dinamakan dengan teks berita. Setelah itu, teks berita haruslah menarik agar pembaca itu tertarik untuk membacanya. Nah, baru yang keenam harus sistematis, artinya mudah dipahami oleh pembaca. Sekian penjelasan dari Bu Guru untuk pertemuan kali ini. Nah, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa.